Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yungri Kamarudin SP, guru SMKS TPP Kabut, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Jember, akan melaksanakan video pembelajaran siklus 2 sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Baik. Baik ya, semoga sehat semua. Jadi mengawali pembelajaran kita pada pagi ini, kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan disiapkan, Ali. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pelajaran kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, Bapak saya dulu dan Bapak semuanya. Ali, kita menyanyikan lagu, salah satu lagu nasional. Terima kasih ya sudah menyanyikan salah satu lagu nasional. Semoga itu menumbuhkan perasaan nasionalisme kita. Kemudian daripada itu, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai penyiapan lahan ya. Penyiapan lahan di sini yang mana dulu kita sudah belajar sebelumnya mengenai menerapkan ya penyiapan persyaratan tumbuh pada tanaman. Ayo, siapa anak bapak yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ya, silakan. Dapat mengetahui beberapa faktor lingkungan, yaitu seperti faktor iklim. Baik ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Jadi pembelajaran kita sebelumnya yaitu tentang persyaratan tumbuh ini itu mengenai ya iklim, cuaca dan juga faktor-faktor lain yang intinya mendukung untuk keberlangsungan kehidupan pada tanaman. Ya, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang penyiapan lahan. Tetapi sebelum itu ada sesuatu motivasi dari Nelson Mandela, itu mengatakan begini ya, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa untuk mengubah dunia. Itu arti pentingnya dari pendidikan. Potensi dasar kita pada hari ini tentang menganalisis penyiapan lahan, ya, melaksanakan penyiapan lahan. Kemudian ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta ini dapat menjelaskan alat-alat penyiapan lahan. Maksud pembelajaran kita pada hari ini sebelum dimulai, coba anak bapak semuanya melihat gambar apa? Ya, gambar apa? Coba siapa yang bisa mengartikan dan menganalisa ini gambar apa? Saya Pak. Ya. Itu gambar pembukaan lahan dengan menggunakan alat manual, yaitu parang. Terima kasih ya kepada anak bapak sudah menjawab bahwasanya ini pembukaan lahan itu menggunakan parang. Ya, terima kasih ya. Baik, anak bapak semuanya. Sekarang kita diskusi kelompok ya. Jadi anak bapak semuanya duduk berkelompok, nanti akan mendiskusikan mengenai alat-alat penyiapan lahan dan juga bagaimana fungsinya, perawatannya sampai membedakan nanti alat pengolah tanah pertama dan alat pengolah tanah kedua. Nanti ya. Jadi silakan duduk berkelompok.
Baik anak bapak semuanya, ya setelah kalian sudah mencari informasi mengenai alat pengolah tanah, sekarang kita persentase per kelompok. Jadi kepada anak bapak semuanya, silakan maju kelompok yang sudah siap ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menyampaikan hasil presentasi kami yaitu dari kelompok 1 tentang pengolahan lahan, yaitu yang dibacakan oleh Dela Aska. Terlebih dahulu saya akan memberitahukan beberapa nama-nama dari kelompok 1, yaitu yang pertama Ali Kurniawan, 2 saya Dela Ariska, 3 Alvin, dan yang keempat Jonathan. Selanjutnya dalam diskusi kami yaitu tentang alat pengolahan tanah, yaitu yang pertama cangkul. Cangkul berfungsi untuk menggemburkan tanah atau mengaduk pupuk, menghaluskan tanah, dan cara perawatannya yaitu cegah dari bebatuan agar tidak retak dan patah. Setelah pemakaian, sebaiknya dicuci dan dikeringkan. Selanjutnya yaitu alat yang kedua, garpu. Garpu berfungsi untuk membalikkan tanah dan cara perawatannya cegah dari bebatuan agar tidak retak dan patah. Dan setelah pemakaian sebaiknya dicuci dan dikeringkan. Dan selanjutnya alat pengolahan tanah pertama dan kedua. Alat pengolahan pertama yaitu cangkul atau singkal. Tanah dipotong dan dibalik agar sisa tanaman dan gulma yang berada di permukaan tanah terpotong dan terbenam. Kedalaman umumnya 15-20 cm. Alat pengolahan tanah kedua yaitu rotari, yaitu memotong bongkahan tanah sehingga lebih kecil dan gembur, dan selanjutnya meratakan permukaan tanah. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengoperasikan bajak singkal. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Cara mengoperasikan bajak singkal berbeda dengan cangkul. Cangkul cara mengoperasikannya dengan manual, sedangkan cara mengoperasikan bajak singkal dengan menggunakan traktor roda 2 dan traktor roda 4. Ya, itu jawaban dari kelompok 1 mengenai bagaimana mengoperasikan bajak singkal ya. Jadi bajak singkal ini betul berbeda dengan cangkul yang biasa kita gunakan dengan cara manual. Tapi kalau bajak singkal ini kita membutuhkan alat bantu ya. Alat bantu seperti traktor roda 2 maupun traktor roda 4 yang akan menarik bajak singkal. Intinya akan mengoperasikan atau mengolah tanah. Baik, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menjawab hasil diskusi anak bapak semua tadi mengenai alat pengolahan tanah, ini pada cangkul dan juga garpu. Cangkul ini gunanya bisa membalikkan tanah, kemudian untuk mencampur pupuk yang kita gunakan baik pupuk organik maupun pupuk anorganik. Cara perawatannya setelah kita gunakan ya, kita cuci kembali dan disimpan di tempat yang kering. Ya, materi kita selanjutnya mengenai ya teknik dan cara pengolahan tanah. Nah, jadi kepada anak bapak silakan diskusikan ini tentang bentuk lahan, pengukuran lahan, sanitasi lahan, mengolah tanah dan membuat bedengan. Baik Pak, dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yaitu teknik dan cara pengolahan lahan. 1, bentuk lahan yaitu terdiri dari persegi panjang, bentuk sangkar, segi 5 dan bentuk tidak beraturan. 2, yaitu pengukuran lahan. Pengukuran yang mengikuti apakah ada yang ingin bertanya, silakan. Apa saja yang dibersihkan dalam kegiatan sanitasi lahan? 1, untuk membersihkan gulma. 2, yaitu untuk mengendalikan tanah mikroorganisme. Untuk kegiatan kita selanjutnya ya, kepada bapak semua, kita akan melaksanakan praktek tentang cara membuat bedengan. Jadi anak bapak semua nanti setelah ini mengganti bajunya dan juga menyiapkan APD-nya lengkap.
langsung kita ke lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak bapak semuanya yang sudah mengganti bajunya dan juga sudah membawa alat untuk praktek kita pada siang ini. Dan hati-hati ya dalam pengguna alat karena ini benda tajam, dan juga nanti setelah kita praktek alatnya mohon dicuci kembali dan diletakkan di tempat yang sudah disediakan, karena setelah kita praktek ini kita akan kembali ke kelas. Mohon perlengkapannya semuanya dicuci dan akan kita simpulkan bersama terkait kegiatan kita pada siang ini. Terima kasih. Terima kasih kepada anak bapak semuanya. Tadi kita sudah dari awal melaksanakan diskusi kelompok dan juga kita sudah melaksanakan praktek di lapangan ya. Dari beberapa kelompok tadi ya akan bapak kasih tahu nilai yang pertama ya. Jadi nilainya untuk kelompok 1 bapak kasih nilai 90 ya. Jadi untuk kelompok yang kedua bapak kasih 85. Dan kelompok 3 bapak kasih nilainya 80. Oke ya, Nak ya. Nah, untuk kesimpulan kita pada siang ini ya, anak bapak ada yang bisa menyimpulkan ya? Ada? Ya. Dari kesimpulan ini yaitu dapat mengetahui alat pengolah lahan, yang kedua cara penyiapan lahan, dan yang ketiga tahu bagaimana cara membuat bedengan. Jadi bisa kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini, kita yang pertama bisa mengetahui alat pengolah tanah, kemudian kita bisa mengetahui cara perawatannya dan juga fungsinya, dan juga bisa mengetahui teknik dan cara pembukaan lahan ataupun penyiapan lahan. Dan juga tadi kita sudah melaksanakan praktek secara langsung bagaimana membuat bedengan. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Dan juga Bapak sampaikan untuk pembelajaran kita minggu depan kita tentang penyiapan benih. Nah, silakan dibaca untuk pertemuan kita selanjutnya. Dan juga Bapak tidak bosan-bosannya menyampaikan, karena kita di masa COVID-19, masa pandemi COVID-19, maka tetap ya menjaga protokol kesehatan 5M ya, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi aktivitas kita, dan juga sering beraktivitas olahraga untuk menjaga imun kita tetap sehat. Ini pembelajaran kita pada hari ini Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.